حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam kesempatan kali ini akan membacakan silsilah daripada Sunan Kudus yang telah diverifikasi atau telah disahkan oleh Naqabatul Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah. Jadi silsilah Sunan Kudus ini tercatat dan terverifikasi oleh Naqabah Ashraf Kerajaan Maroko di Maghrib Afrika sana. Ini melalui proses panjang dan sejak tahun 2019 silsilah Sunan Kudus telah dikeluarkan syahadahnya. Sunan Kudus alias Raden Ja'far Shadiq bin Sunan Mudung. Nah, Sunan Mudung ini versi lama, versi kita, bukan hanya di Panjenengan tapi di Madura juga catatan ada yang menulis Sunan Mudung ini sebagai Utsman Haji. Tapi di Madura yang lain kami juga ada naskah di catatan Prongkok Sumenep itu bahwa Sunan Kudus bin Sunan Mudung bin Khalifah Husain. Di Pamekasan yang naskah yang lebih muda ada yang ke Utsman Haji, tapi yang lebih tua ke Khalifah Husain. Nah, di sini bahkan di Serat Warisan tahun 1414 tahun Matahari karangan Sunan Giri II itu tertulis bahwa Sunan Kudus ini putranya Syekh Sabil, makamnya ada di Demak. Syekh Sabil ini yang kemudian hari bergelar Sunan Mudung. Nah, setelah Sunan Mudung wafat, pertempuran Demak dengan Majapahit, ini makamnya dimakamkan di Demak. Beliau bahkan ini karena sudah takdir ya, meminjam baju rompi untuk Kusumo Sunan Kalijaga. Tapi kalau sudah takdir tetap saja idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya kita walaupun kebal jangan sombong-sombong. Ya, ini menjadi ibrah bagi kita juga ini. Kisah peperangan Sunan Mudung bersama Sunan siapa? Sunan ini. Saya mengatakan bukan berarti Sunan Mudung sombong, tidak. Beliau itu Sunan Mudung ini berperan untuk menyebarkan agama Islam dengan gagah berani, tapi karena memang sudah sampai kepada waktunya, sampai kepada ajalnya, beliau wafat saat peperangan. Dan kebetulan yang membunuh Sunan Mudung ini adalah Raden Husain Pecah Tanda Terduk, Adipati Terduk. Nah, setelah beliau wafat, diganti Sunan Mudung ini diganti oleh sepupunya yang menjadi imam di Mudung, yaitu Utsman Haji. Karena Sunan Mudung dengan Utsman Haji ini adalah sepupu dari ibunya Sunan Mudung adalah saudara daripada ibunya Utsman Haji, sama-sama putra Arya Baribin dari Madura. Syekh Sabil bin Khalifah Husain makamnya ada di Banggalan. Ini Sunan Mertoyoso. Kata orang Madura bukan Mertoyoso ya, tapi Martajasa. Khalifah Husain ini putra daripada Maulana Ibrahim, ada di Pulau Besar Malaka. Ibrahim ini dikenal kalau di Jawa dengan nama Maulana Ishak. Mengapa Maulana Ishak? Karena punya anak tertua bernama Ishak, yakni Maulana Abu Ishak. Walaupun di Jawa dan di Madura juga iya. Saya misalkan punya anak tertua bernama Halimah, maka oleh orang Madura disebut Kiai Halimah. Sama dengan ini. Jadi Ibrahim ini oleh orang Jawa disebut Maulana Ishak, Kiai Ishak. Beliau ini putranya Syekh Junaid bin Abdul Qadir bin Syekh Su'aib bin Syekh Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Syekh Ahmad bin Syekh Saleh bin Sultan Al-Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Sayyid Abu Saleh bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa
bin Said Abdullah Al-Thani bin Said Musa Al-Jun bin Said Abdullah Al-Kamil bin Sayyidina Hasan Al-Muthanna bin Sayyidina Hasan Al-Mujtaba bin Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang zuriyah daripada Sunan Kudus ini adalah nasab secara laki-laki terkonfirmasi kepada Sultanul Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan katanya munsib daripada Maroko, kita keturunan Sunan Kudus secara laki-laki boleh menggunakan fam Al-Qadiri nasaban oleh satarifatan. Tapi jika kita juga bertarikah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Qadariyah, maka juga kita berhak menyandang gelar fulan al-qadiri nasaban wa tariqatan. Jadi apa namanya, yang terkonfirmasi Al-Jilani daripada Wali Songo itu yaitu Sunan Kudus, terus kemudian Sunan Giri, terus Sunan Gunung Jati yang Sayyid Zain. Ya, Sunan Gunung Jati yang Sayyid Zain. Ini yang Al-Jilani. Untuk yang Al-Husaini, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan ada lagi Sunan Gunung Jati yang Al-Husaini. Jadi Sunan Gunung Jati itu ada yang Al-Jilani, Al-Hasani, ada yang Al-Husaini, As-Sini, ya, Al-Kadhimi. Untuk yang Sunan Kalijaga yang nasabnya kepada Jumatul Kubra dan saudaranya Jumatul Kubra nanti akan dibacakan oleh Kiai Munif. Demikian pembacaan silsilah ini sebagai penegas bahwa naat ini sebenarnya tidak mengithbat Wali Songo ke atas. Jadi naat ini hanya meneliti Wali Songo ke atas, selanjutnya dimintakan syahadah atau sertifikat atau ithbat kepada Nakabah Internasional. Naat ini hanya mencatat dan mengeluarkan syahadah terhadap Wali Songo ke bawah. Ibaratkan sebuah institusi pendidikan, naat ini adalah SMA. Tidak boleh seseorang mendapatkan gelar sarjana tanpa melalui ijazah SMA dulu. Jadi semua yang ingin syahadah sertifikat nasab kepada Nakabah luar negeri dan Nakabah Pakistan dan Nakabah Maroko, maka harus punya sertifikat nasab yang dikeluarkan oleh Nakabah Ansab Aulia Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berarti sudah langsung dua nih kau ya? Iya, langsung kali ya. Sunan Kudus dan Sunan Muria, Bapak belum. Yang Sunan Muria kepada Bapak Kiai Munif Al-Muryawi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya atas nama perwakilan mungkin salah satu dari Dzurriyyah Sunan Muria, kebetulan kami dari jalur Pangeran Nitinegoro bin Pangeran Santri bin Sunan Muria bin Sunan Kalijogo. Ini seperti disampaikan Romo Yai Ilzam tadi, saya membacakan berdasarkan yang sudah diteliti dan diisbat oleh Naat, yang kemudian juga diisbat oleh Nakobah Sadatul Ashraf Pakistan dalam kitabnya yang sudah tertulis di sana, yang judulnya Hadikatul Zahra Al-Ma'ruf Bihi Kalistani Zahra. Kalau mau beli kitab ini tidak tahu bisa atau tidak kalau belum tercatat di sana. Tapi kalau dirupiahkan dengan dolar 16.000 saat sekarang ini, kira-kira kitab itu harganya 13 juta rupiah. Ini saya
kopi karena saya sudah isbat, saya kopi dari Naat Pusat. Kalau data otentiknya semuanya tercatat dengan rapi di Naat Pusat. Apakah benar bahwa kemudian yang sudah terverifikasi di Nakobah Ashraf Internasional itu Kanjeng Sunan Muria itu bukan anaknya Kanjeng Sunan Kalijogo? Langsung saya bacakan di sini sesuai dengan teks aslinya, yaitu bahwa As-Sayyid Umar Sa'id Al-Ma'ruf bi Sunan Muria Ibnu As-Sayyid Abdurrahman Syahid Al-Ma'ruf bi Sunan Kalijogo Ibnu As-Sayyid Ahmad Sahur Adipati Wilotikto Ibnu As-Sayyid Abdurrahman Aryotejo bin Hadrat As-Syekh As-Sayyid Jalaluddin Al-Ma'ruf bi Syekh Jalid Uban Ibnu As-Sayyid Al-Husain Ibnu As-Sayyid Nasruddin Ibnu As-Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Ibnu As-Sayyid Kamaluddin Ibnu Khadrat As-Syekh As-Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari Ibnu As-Sayyid Imamuddin Ali Ibnu As-Sayyid Qasim Ibnu As-Sayyid Muhammad Sya'ban Ibnu As-Sayyid Ahmad Balaqi Ibnu As-Sayyid Al-Husain Khalwati Ibnu As-Sayyid Muhammad Al-Hakim Ibnu As-Sayyid Ali Al-Akbar Ibnu As-Sayyid Abu Ja'far Muhammad Al-Ashkari Al-Ba'at As-Samarqandi Ibnu Al-Imam Ali An-Naqi Ibnu Al-Imam Muhammad An-Naqi Ibnu Al-Imam Ali Ar-Ridha Ibnu Al-Imam Musa Al-Kadhim Ibnu Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibnu Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibnu Al-Imam Ali Zain Al-Abidin Ibnu Al-Imam Al-Husain As-Sibt Ibnu Al-Imam Ali Murtada Ibnu Hadrat Abi Talib wa Sayyidah Fatimah Zahra binta Hadrah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditandatangani dan distempel basah oleh Naqib Syadatul Ashraf Pakistan As-Sayyid Ali Abbas Al-Kilani Al-Hasani. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan data yang terverifikasi oleh Nakobah Syadatul Ashraf Pakistan yang terkoneksi langsung dengan Nakobah Syadatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah. Demikian dari kami, hadza fastaghfiru wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come